Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum masuk kepada pengertian malaikat, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian iman. Iman secara bahasa berarti meyakini atau mempercayai. Sementara secara istilah, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang sangat sempurna, di mana malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dengan derajat yang sangat tinggi, dan malaikat merupakan makhluk yang sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melakukan perbuatan dosa ataupun membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman keimanan kepada malaikat merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam dan merupakan salah satu rukun iman. Mempercayai bahwa adanya malaikat merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, di mana tidak hanya sekadar meyakini saja, tidak hanya sekadar mengetahui saja, namun kita harus mengetahui serta meneladani sifat-sifat yang ada pada diri malaikat, yang mana malaikat itu sifatnya sangat taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 49 yang artinya, dan hanya kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Setelah kita mengetahui pengertian iman kepada malaikat, selanjutnya masuk kepada pengertian malaikat. Malaikat secara lugawi atau bahasa Arab berasal dari kata malaikat, yang mana hal ini diartikan sebagai kata jamaknya yaitu malak, yang berarti kekuatan. Sedangkan berdasarkan kata masdarnya berasal dari kata alalukah, yaitu sang pembawa misi atau pembawa risalah. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya malaikat itu juga dikatakan ar-rasul atau utusan. Dan di dalam Al-Quran banyak mengatakan bahwa malaikat itu berasal dari kata rusul atau utusan. Adapun secara maknawi, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20 yang artinya, dan kepercayaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang hari, tiada henti-hentinya. Quran surah Al-Anbiya ayat 19-20. Malaikat merupakan makhluk yang bersifat gaib, tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, namun dapat dirasakan oleh kalbu. Meskipun demikian, terdapat beberapa pertolongan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menggambarkan wujud malaikat. Jadi itulah pengertian tentang iman kepada malaikat dan pengertian dari malaikat itu sendiri. Nanti Ananda, jika kita mempercayai bahwa malaikat itu ada dan Allah menciptakan malaikat itu, tujuannya agar dia senantiasa diberikan tanggung jawab yang sangat dia hargai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat taat serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat-sifat yang ada pada malaikat yang bisa kita jadikan teladan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu ketaatan dan kedisiplinan. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan iblis atau syaitan, yang mana malaikat ini tanggung jawabnya sangat besar dan juga diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira ataupun peringatan. Sikap ketaatan dan kedisiplinan malaikat senantiasa menjadi nilai panutan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Adapun nilai-nilai keutamaan pada ketaatan dan kedisiplinan para malaikat, yang pertama yaitu malaikat memiliki kesempurnaan ilmu atau al-ilmi al-kamil.
Yang kedua, malaikat adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dan hal penjagaan diri atau ifah dari nafsu atau syahwat. Karena malaikat dijadikan sebagai simbolis dalam pengendalian diri dari godaan nafsu. Selanjutnya yaitu, malaikat adalah makhluk yang senantiasa dan selamanya menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sifat taat atau patuh malaikat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ditunjukkan pada ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang ketika itu pada pertama kalinya Allah menciptakan manusia sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 11, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, begitu mulianya malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu patuhnya dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat pun ikut sujud dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun poin yang kedua, sifat yang bisa kita temukan, yang bisa kita teladani dari sifat malaikat yang selanjutnya itu pengendalian diri dari perilaku negatif. Nah, pada saat ini mungkin banyak orang-orang yang selalu secara umumnya melakukan perbuatan negatif ataupun perilaku yang hal-hal yang tidak baik. Nah, krisis moral yang paling utama melanda diri manusia secara umum sebenarnya adalah menipisnya keimanan kepada alam gaib, di mana manusia hanya mempertimbangkan adanya ujian atau celaan dari manusia lain di sekitarnya tanpa mempertimbangkan apakah perilaku itu baik atau buruk. Oleh karenanya, agama mengajarkan manusia dapat terdidik untuk berbuat ikhlas secara internal, mengendalikan diri dari perbuatan buruk, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi, ananda sekalian, dapat kita teladani dari sifat malaikat tentang cara kita menghindarkan diri dari sifat negatif. Tentunya kita selalu berpikiran positif, tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memberikan contoh kepada kita untuk selalu taat, untuk selalu disiplin dan mengikuti arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana dengan kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah saat kepada umatnya, maka senantiasa kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya menjadi hamba yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat yang ketiga yang bisa kita teladani dari malaikat yaitu rasa tanggung jawab. Malaikat memiliki rasa tanggung jawab yang diembankan kepada dirinya. Contohnya, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka senantiasa malaikat tidak pernah menunda ataupun menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ini mengandung nilai yang dapat dijadikan dasar dalam menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, dari segala tindakan yang dilakukan oleh malaikat selalu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai umat muslim haruslah menerapkan ilmu yang sangat bertanggung jawab dari yang dicerminkan oleh malaikat kepada perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan diwarnai oleh moral keimanan, bukanlah suatu idealisme yang mustahil terwujudnya. Jadi, ketika kita senantiasa melakukan perbuatan yang penuh tanggung jawab dan kita diberikan suatu amanah, maka lakukanlah dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, poin keempat tentang sifat yang bisa kita terapkan dari malaikat, yaitu mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat senantiasa mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Rabb, mereka memohon ampunan bagi manusia yang berada di bumi,
Mereka adalah makhluk yang sangat ikhlas terhadap Bani Adam. Sifat malaikat ini selalu mensucikan pujian kepada Allah, terungkap dalam Quran Surah Ali Imran ayat 18, yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menegaskan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang beriman juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Anda semua, ayat tersebut menegaskan bahwasanya malaikat senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memegang teguh pernyataan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan lagi Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, poin yang kelima yaitu senantiasa mengajak kepada kebajikan. Malaikat memiliki sifat yang sangat mulia. Tentunya malaikat selalu memberikan peringatan kepada setiap hamba dan setiap manusia untuk mengajak kepada hal kebaikan. Malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepadanya, senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan. Mereka akan selalu mengingatkan manusia dengan berbagai cara agar manusia tetap berada di jalan kebenaran. Begitu mulianya bukan sifat malaikat yang selalu mengingatkan manusia kepada kebaikan. Jadi selain memberikan peringatan ataupun memberikan arahan kepada kebaikan, malaikat juga memberikan peringatan kepada umat manusia yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, malaikat memberikan peringatan kepada penduduk Sodom atau kaum Nabi Lut atas kezalimannya untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepada Allah dan menimpakan azab atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat senantiasa berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia agar selalu berada kepada jalan kebaikan. Seperti yang diungkapkan dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang artinya Dialah yang mengeluari rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Allah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Poin yang terakhir tentang sifat yang bisa kita teladani dari malaikat yaitu senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Malaikat merupakan salah satu makhluk yang sangat mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang taat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat-sifat keteladanan yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil dari sifat-sifat yang ada pada malaikat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Ananda semua kita perlu mengetahui bahwasanya malaikat yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup dan juga memberikan fasilitas ataupun seperti menurunkan hujan atau memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan ataupun hewan. Dan malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas menyingsing kepala dikala hari akhir ketika sudah berakhirnya kehidupan dunia, maka dia bertugas meniupkan trompet sangkakala. Lalu malaikat yang keempat yaitu malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia ataupun mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya dilihat dari segi umum saja, karena maut itu datangnya kepada setiap hamba, setiap makhluk yang bernyawa, dan tidak memandang usia berapapun dia akan diambil ataupun dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Karena setiap makhluk itu memiliki takdir masing-masing berapa lama hidup dia untuk berada di dunia ini. Ini malaikat yang kelima yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Mereka memiliki tugas yang sama yaitu menanyakan amalan-amalan manusia ketika di alam kubur. Nah, ketika nanti kita berada di alam dunia, kita akan menempuh yang namanya alam barzakh. Nah, di sana di kehidupan kita berada di alam barzakh
barzah, karena nanti kita akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir tentang amalan-amalan yang kita telah lakukan selama hidup di dunia. Jadi teman-teman, jadi Ananda, ketika Ananda melakukan perbuatan baik selama hidup dunia, maka beratlah timbangan amal kebaikan. Namun jika sebaliknya, ketika kita sering melakukan amalan-amalan yang tidak baik, melakukan perbuatan dosa, maka beratlah timbangan amal keburukan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas dari malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini bertugas mencatat amalan baik manusia. Nah, jadi ketika kita senantiasa melakukan perbuatan baik, maka perbuatan kita tersebut akan dicatat oleh malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini memiliki pasangan juga dalam mencatat amal perbuatan manusia, yaitu malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas untuk mencatat amal keburukan manusia. Jadi ketika Ananda melakukan perbuatan yang tidak baik, maka malaikat atid yang akan mencatat amal keburukan tersebut, dan itu akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat kelak. Jadi Ananda semua, ketika kita melakukan perbuatan baik ataupun buruk, maka senantiasa ingatlah bahwasanya ada malaikat yang mengawasi kita, yang memperhatikan kita dalam melakukan perbuatan. Jadi ketika kita sering melakukan perbuatan baik, maka malaikat raqiblah yang akan mencatat amalan baik kita. Namun jika sebaliknya kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka malaikat atid akan mencatat amalan-amalan buruk yang telah kita kerjakan tersebut. Jadi tentunya kita selalu waspada, selalu meyakini bahwa malaikat itu ada, malaikat itu selalu berada di samping kita dan mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu malaikat terakhir yang wajib kita imani yaitu malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik merupakan malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, di mana malaikat Malik memiliki sifat yang tegas, kasar, dan tidak ada sama sekali tersenyum kepada penghuni neraka. Karena sifat tegasnya itulah malaikat Malik dicap sebagai malaikat yang sangat ditakuti, dan juga karena sifat ini yang sangat tegas, maka ketika berada di neraka, orang yang berusaha untuk keluar dari sana, bahkan malaikat Malik akan melemparnya kembali ke dalam neraka tersebut. Sementara malaikat Ridwan memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan sifat malaikat Malik, di mana malaikat Ridwan memiliki sifat yang sangat rendah hati, sifat yang sangat mulia, dan juga dia menghargai serta menyambut kedatangan dari para penghuni surga. Jadi malaikat Ridwan melayani dengan lemah lembut dan dengan penuh senyuman yang sangat menawan. Nah, ini dia nanti semua telah kita pelajari tentang iman kepada Allah serta sifat-sifat yang wajib kita teladani dari malaikat Allah yang sangat mulia dan memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, telah berakhir sudahlah pembelajaran kita hari ini. Nah, berakhir sudahlah pembelajaran kita hari ini. Kemudian Anda semuanya perlu kita ketahui bahwasanya dengan adanya malaikat mengajarkan kita dengan sifat kehati-hatian dalam bertindak, bertutur kata, ataupun melakukan perbuatan. Jadi kita senantiasa waspada dan senantiasa terasa diawasi oleh malaikat Allah yang senantiasa mencatat amal kebaikan atau keburukan yang kita kerjakan. Itulah Anda semua, telah berakhir sudahlah pembahasan materi kita tentang iman kepada malaikat serta sifat-sifat yang kita teladani dari malaikat. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk pembelajaran hari ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran Anda, sampai di sini pertemuan kita dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.